Bismillah. Yuk, sekarang aku akan memberikan sedikit tutorial mengenai cara permainan awal di serangan COC. Eh, Serangan awal di COC itu ada banyak jenisnya. Salah satu contohnya adalah yang kemarin saya upload, itu permainan RC Invisible. Kemudian ada juga yang versi Fireball, ada juga yang versi Dragon Duke Invisible, itu juga ada. Lalu ada juga yang versi lampau seperti Queen Walk ataupun Warden Walk. Dan yang sekarang aku ingin mencontohkan atau memberikan sedikit uh, penjelasan mengenai yang Dragon Duke Invisible. Mungkin lain kali kita akan share juga mengenai cara mudah untuk bermain Fireball ya. Tapi karena Fireball itu menggunakan gear event, jadi mungkin tidak semuanya ya, tidak semuanya punya Fireball. Tapi harusnya kebanyakan punya sih, 98% orang yang main COC itu punya gear Fireball. Oke, kita cek pasukan. Dan untuk permainan Dragon Duke Invisible ini, aku hanya memakai 3 Invisible, 3 spell Invisible. Karena apa? Karena fokus yang dilindungi ketika Dragon Duke Invisible itu yang dilindungi hanyalah Spirit Fox-nya saja. Kalau Dragon Duke sendiri itu banyak miss dari spell, itu nggak masalah guys. Karena dari segi nyawanya sendiri itu sangat sangat besar ya. Tergolong cukup tinggi. Seperti tank udara itu. Seperti Barbarian King. Tapi versi udara. Oke, untuk gearnya sendiri yang dipakai itu ada apa nih namanya? Electrofang. Dan juga Stone Blast. Oh, agak lupa namanya ya. Electrofang dan Stone Blast. Oke, untuk pasukannya sendiri sebenarnya bebas, bisa udara atau darat. Kita langsung contohkan. Kita cari base yang masih utuh ya. Oke, mungkin ini aja, nggak apa-apa. Pertama-tama dalam permainan Dragon Duke Invisible itu kita perlu mencari tahu di mana air sweeper-nya. Kita deteksi dulu, lalu dari segi arah fire splitter. Nah, kita pastikan cari area yang tidak terkena air sweeper ataupun fire splitter, guys. Contohnya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, set. 1, 2, 3, 4, 5, set. Jadi seperti itu ya. Hitungannya sama seperti bermain RC Invisible. Hitungan 5. Tapi fokus yang dilindungi itu adalah Spirit Fox-nya. Bukan selalu ya. Bukan selalu ke Dragon Duke-nya. Tapi kalau Dragon Duke ikut pun itu yang paling optimal itu. Kita biarin mati aja. Stun. Gak apa-apa, kita biarin mati dia. Oke, dan biarin. Nanti mati pun gak apa-apa. Kita punya spell revive 2. Kita bikin pemotongannya pakai ratu. Potong. Lalu turun pasukan. Turun mesin. Turun minion. Turun warden. Turun spell. Spell warden. Ulti minion. Hidupkan Dragon Duke. Dragon Duke ini memiliki keistimewaan atau special ability itu attack speed-nya itu menambah ketika di sekitar dia itu tidak ada unit udara lain. Jadi sangat cocok. Misalkan tadi kan Dragon Duke mati di area samping sini, samping pojok. Itu semisal arah pasukan kita arahkan dari situ,
itu akan menghambat attack speed dari Dragon Duke. Jadi penggunaan Dragon Duke itu kurang optimal, guys. Kurang lebih seperti itu. Masih sama persis dan sangat mudah ya. Sangat mudah. Seperti bermain RC Invisible kemarin. Kita contohkan sekali lagi. Langsung aja nggak apa-apa. Kita cek air sweeper-nya. Arah situ. Kita bebas mau dari arah sini atau situ. Sini atau area sini ya. Area racun. Kita ambil area racun aja. 3, 4, 5. Set. 1, 2, 3, 4, 5. Set. Dan pastikan penggunaan spellnya itu tidak menutupi target dari Dragon Duke berikutnya. Itu sangat krusial karena sebenarnya permainan Dragon Duke itu lebih sulit daripada RC Invisible, lebih sulit sedikit dalam hal mengarahkan arah geraknya. Karena ini tuh jarak dekat, guys, seperti Raja. Oke, kita biarkan mati aja dia. Atau kita hidupin aja sekali deh. Kita hidupin sekali. Oke, baru kita turun pasukan, main pasukan di sini. Kita potong pakai ratu. Oke, udah. Nggak apa-apa. Jadi fungsi Dragon Duke itu terkadang kondisional ya. Ada kalanya dia itu sangat urgent untuk menghancurkan air defense khususnya, ataupun defense penting seperti double cannon seperti ini, ataupun archer tower ganda. Jadi kondisional. Oke, gampang sekali, guys. Dan anehnya ya, dari para pemain-pemain COC apalagi di clan itu masih sering yang tidak melakukan pembukaan awal atau permainan awal di setiap serangannya. Masih ada yang metodenya itu tebar pasukan, dan itu sangat tidak disarankan ya. Mungkin cukup segitu aja. Terima kasih buat yang telah menyimak dan mampir ke sini.